contoh soal selanjutnya, yaitu Anda bekerja di service center sebuah perusahaan elektronik merek ternama di mana barang-barang produksinya cukup diminati dan termasuk produk berkelas premium. Ada seorang customer datang dan mengajukan keluhan atas kerusakan handphone yang ia beli. Orang tersebut mengatakan barangnya cepat rusak dan tidak berkualitas. Namun, Anda melihat kerusakan handphone tersebut cukup parah, terlihat retak karena jatuh, dan Anda berpikir bahwa kerusakan tersebut karena kelalaian saat pemakaian. Nah, respon Anda terhadap keluhan tersebut adalah, kita simak choice-nya ya teman-teman. Untuk pilihan yang A, saya akan menerima keluhan tersebut dan menyampaikan kepada customer tersebut untuk dicek terlebih dahulu oleh bagian teknisi untuk memastikan kerusakan serta penyebab kerusakannya. Saya juga akan menjelaskan syarat dan ketentuan garansi bahwa kerusakan oleh kelalaian saat pemakaian tidak ditanggung oleh perusahaan. Bisa jadi ya teman-temannya untuk pilihan yang A kita keep. Untuk pilihan jawaban yang selanjutnya, yang B, saya menyampaikan kepada pelanggan tersebut bahwa kerusakan pada handphone tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan dan tidak bisa ditanggung oleh perusahaan. Saya akan menjelaskan prosedur dan persyaratan untuk mengajukan komplain serta bentuk kerusakan yang dapat dilayani oleh perusahaan. Tidak semua kerusakan dapat diajukan sebagai keluhan yang harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Lalu untuk choice yang ke C, saya menolak pengajuan keluhan tersebut karena dari tampilan dan bentuk fisik handphone tersebut menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai sehingga tidak termasuk jenis kerusakan yang ditanggung untuk diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Ini jelas kita eliminasi ya teman-teman. Kita nggak bisa seperti itu gitu ya sebagai pelayan gitu ya. Dalam melayani customer gitu kita langsung main tolak, itu nggak bisa. Lalu untuk pilihan selanjutnya, saya akan menanyakan kepada customer tersebut kondisi pemakaian sehingga menyebabkan handphone tersebut mengalami kerusakan yang sangat fatal seperti itu. Saya juga akan memastikan bahwa kerusakan tersebut tidak dapat diterima karena dari fisiknya terlihat karena adanya pemakaian yang tidak sewajarnya. Usahakan jangan ini ya teman-teman ya, jangan menimbulkan apa ya, ini mengandung kayak seolah-olah kita menuduh gitu kan ya teman-teman. Jadi jangan dulu. Jadi kita ini eliminasi. Untuk pilihan yang D, jelas banget kalau itu bukan. Lalu untuk pilihan yang E, saya memanggil bagian teknisi untuk melihat langsung dan menjelaskan kepada ibu tersebut mengenai kerusakan tersebut guna memastikan bahwa kerusakan tidak masuk dalam jenis kerusakan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Teknisi pasti akan sangat paham bahwa kondisi handphone tersebut rusak karena pemakaian yang tidak wajar. Nah, untuk jawaban yang paling tepat jelas yang A ya teman-teman. Jadi pertama kita harus menerima dulu keluhan tersebut. Lalu kita informasi ke customer tersebut untuk dicek terlebih dahulu di bagian teknisi. Jadi nggak langsung main ujuk-ujuk memanggil teknisi sih. Kalau yang E sih langsung memanggil teknisi ya teman-teman. Lalu setelah itu memastikan kerusakannya gitu kan, penyebab kerusakannya itu apa. Lalu setelah itu kita perlu ini mengingatkan kembali nih syarat-syarat dan ketentuan garansi ya kan teman-teman. Jadi supaya customer itu tidak tersinggung gitu, dan bahkan setelah kita kasih penjelasan biasanya customer juga malah sudah mengerti, oh itu ternyata kerusakannya itu akibat kelalaian kita gitu. Ya teman-teman ya, jadi kita memang harus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Baiklah, untuk contoh soal selanjutnya di sini, Anda bekerja di bagian informasi layanan stasiun antar kota. Nah, ketika menjelang Lebaran, arus mudik cukup besar sehingga banyak calon penumpang menunggu di area tunggu sehingga cukup sesak. Saat itu juga kipas jenis industrial fan yang digunakan rusak sehingga kondisinya panas. Beberapa calon penumpang mendatangi Anda di ruang bagian pusat informasi untuk menyampaikan kondisi kipas yang rusak. Nah, tindakan Anda terhadap keluhan tersebut adalah, kita lihat pilihan jawabannya. Untuk yang A, saya tidak akan memperdulikannya karena kerusakan fasilitas merupakan tanggung jawab bagian fasilitas dan maintenance, sehingga saya tidak ingin tugas utama saya sebagai penyedia informasi layanan itu terbengkalai. Ini jangan sampai ya teman-teman, ini berarti jelas-jelas kita eliminasi pilihan jawabannya. Lalu selanjutnya untuk pilihan yang B, saya melihat langsung kondisi kipas yang rusak dengan meninggalkan ruangan pusat informasi guna memastikan kerusakan yang terjadi serta ketidaknyamanan calon penumpang. Bisa kita keep juga ya teman-teman untuk pilihannya, bisa jadi. Lalu untuk jawaban pilihan jawaban yang nomor yang ketiga, yang C, yang
Saya menyarankan orang yang menyampaikan keluhan tersebut untuk ke bagian pengaduan fasilitas dan perawatan untuk mendapatkan tindakan perbaikan. Lalu untuk yang pilihan yang D, saya akan menyampaikan kepada orang yang menyampaikan keluhan tersebut bahwa masalah fasilitas dan kerusakan bukan menjadi tanggung jawab saya. Kurang tepat ya teman-teman ya, berarti itu kan namanya juga itu kan perusahaan kita ya. Lagi pula kan kalau orang, penumpang, customer atau apa, mana tahu kan ini bagiannya siapa, ini bagiannya siapa. Jadi kita wajib sebagai kita membawa nama perusahaan tuh ya, kita wajib memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi ya kita yang tahu tuh bagian siapa gitu kan ya teman-teman. Dan kita jangan sampai menyuruh-nyuruh atau menyodor-nyodorkan ini konsumen atau customer tersebut tuh ke orang gitu. Kita kayak main lempar-lempar gitu, jangan sampai ya. Lalu untuk pilihan jawaban yang E, saya akan menyampaikan keluhan tersebut kepada bagian fasilitas dan maintenance untuk memeriksa kondisi kipas sehingga diperbaiki. Sudah terlihat, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Jadi kita nyampaikan keluhan tersebut ke yang bagian maintenance-nya ya teman-teman. Karena di sini kan kita bagian fasilitas umum, jadi harus cepat tanggap terhadap keluhan fasilitas agar masyarakat itu merasa nyaman dalam menunggu. Tapi kan bukan kita yang memperbaiki, tapi jangan sampai kita nyuruh orang atau customer gitu yang ini kita lempar ke petugas lain, misalnya kita nyuruh konsumen atau customer gitulah teman gitu untuk ketemu dengan yang bagiannya gitu. Lebih baik ya kita gitu kan ya teman-teman, kan itu sebagai bentuk pelayanan terima kita. Untuk soal selanjutnya yaitu orang tua Anda sedang dirawat di sebuah rumah sakit dan kondisinya kritis. Setelah selesai jam kerja, Anda hendak menjenguk orang tua Anda di rumah sakit menggunakan mobil. Saat di jalan satu arah, ada pengendara mobil di depan Anda mengambil posisi di tengah jalan dengan laju yang sangat lambat. Anda merasa perlu menyalip mobil karena mobil tersebut terlalu lambat. Namun, tidak ada ruang untuk melewati mobil tersebut karena berjalan di tengah-tengah jalan. Anda sudah membunyikan klakson beberapa kali, namun mobil tersebut tetap berjalan di bagian tengah jalan. Nah, sikap Anda ini berarti berkenaan dengan toleransi, tenggang rasa gitu ya teman-teman. Kita lihat pilihan jawabannya. Untuk yang A, saya tetap mengendarai mobil saya di belakang mobil tersebut dengan sabar, karena hal yang lebih diutamakan adalah saling memahami antara satu sama lain. Namun bila pengendara tersebut tidak bisa memahaminya, maka saya harus mengalah. Saya akan membunyikan klakson beberapa kali agar bisa didengar oleh pengendara mobil tersebut. Mungkin ia tidak mendengar saat bunyi klakson sebelumnya. Yang untuk pilihan jawaban yang C, saya akan berusaha membunyikan klakson panjang secara terus-menerus agar pengendara mobil tersebut menyadari bahwa di belakangnya ada pengendara lain yang ingin cepat karena dalam kondisi darurat. Untuk yang D, saya akan berusaha mencari jalan alternatif lain agar bisa sampai ke rumah sakit lebih cepat. Untuk pilihan yang E, saya akan mencoba mengambil posisi sebelah kanan dengan membunyikan klakson agar terlihat oleh pengendara mobil tersebut lewat kaca spionnya sehingga ia bisa menepi ke kiri dan saya bisa melewatinya. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Karena di sini kan kondisi darurat ya teman-teman, agar cepat bisa sampai ke rumah sakit. Nah, dibenarkan untuk terus berupaya memotong kendaraan di depan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan rambu-rambu lalu lintas. Tetapi alangkah baiknya di sini kan kita berusaha mencari jalan alternatif lain agar sampai ke rumah sakit itu bisa lebih cepat. Kan kita dalam kondisinya ini buru-buru ya teman-teman. Lagi pula juga kalau misalnya kita udah bunyiin klakson beberapa kali, kalau kita harus klakson terus itu kan seolah-olah kita nih ini ya apa seperti konvoy ya teman-teman jadinya ya, jadi pasti risih juga kan yang di depan kan, jadi nilai tenggang rasanya itu berkurang ya teman-teman ya, jadinya ya ke sesama pengguna jalan. Tetapi kan kondisi kita juga buru-buru, jadi teman-teman harus memang semua pilihan jawaban di TKP itu memang mendekati. Tetapi kita
wajib menganalisanya untuk mendapat jawaban yang paling benar, paling tepat gitu. Untuk contoh soal berikutnya yaitu ketika berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor, saat melewati sebuah ruas jalan Anda melihat beberapa remaja yang berseragam putih abu-abu sedang nongkrong di halte depan sebuah sekolah sambil menghisap rokok. Pada saat itu menunjukkan pukul 7.35 pagi ya teman-teman. Mereka harusnya sudah masuk sekolah dan belajar bersama teman-temannya yang lain. Nah, sikap Anda jika menemukan hal seperti itu langsung lewat aja ya teman-teman ya, abaikan gitu kan. Enggak ya teman-teman, kalau di dalam soal ya sebaiknya jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Untuk yang A, saya akan berhenti menanyakan kepada mereka kenapa masih nongkrong di luar sekolah padahal sudah waktunya masuk sekolah dan belajar di kelas, dan bila memungkinkan saya akan menemani mereka masuk sekolah. Saya rasa kurang tepat ya teman-teman kalau sampai kita harus mengantarkan ke sekolah, karena posisi kita juga kan harus berangkat kerja ya. Untuk pilihan yang B, saya akan berhenti dan memberi nasihat pada mereka untuk segera ke sekolah karena sudah waktu masuk sekolah dan belajar di kelas. Baiklah, bisa kita berhenti sejenak. Lalu untuk pilihan yang C, saya mampir ke sekolah anak-anak tersebut dan menanyakan kepada guru tiket apakah di sekolah ada kegiatan lain sehingga kegiatan belajar mengajar diliburkan. Saya juga akan menyampaikan bahwa ada anak didiknya nongkrong di halte depan sekolah. Ini bisa juga ya teman-teman, jika misalnya memang jam waktu kita masuk kerja itu masih ada waktu yang lumayan panjang ya teman-teman. Jadi kalau kita memang masih ada waktu, tapi kalau kita udah terburu-buru ya sepertinya kita nggak sempat ya teman-teman untuk bertemu ke sekolah, ketemu dengan gurunya dulu itu ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk pilihan jawaban yang D, saya akan meneruskan perjalanan ke kantor, kemudian sekelompok remaja tersebut telat ke sekolah dan tidak bisa masuk sekolah karena gerbang sekolah sudah ditutup oleh petugas security. Ini berarti kita sikapnya nih acuh tak acuh ya teman-teman. Jadi enggak ya teman-teman yang main nyelonong aja ya teman-teman. Lalu untuk pilihan jawaban yang E, saya akan meneruskan perjalanan ke kantor. Menurut saya menasehati remaja seperti itu percuma saja karena mereka memang pelajar yang susah diatur dan suka bolos sekolah. Nah, untuk mendidik mereka adalah tanggung jawab orang tua dan gurunya. Ini juga bukan jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Jadi apa nih kira-kira? Jawaban yang paling tepat adalah jeng yang B ya teman-teman. Nah, ini dikarenakan itu adalah wujud kepedulian kita terhadap anak-anak remaja. Tidak ada salahnya kita berhenti sebentar untuk menyampaikan yang baik-baik ya teman-teman, agar bisa untuk lanjut belajar lagi di sekolahnya. Oke, baiklah, untuk contoh soal selanjutnya adalah Anda adalah seorang pimpinan sebuah divisi di kantor Anda. Saat Anda ada lembur di kantor dan dilanjutkan rapat sehingga Anda sampai rumah sudah larut malam. Nah, ketika akan tidur dan istirahat, ada sekelompok pemuda di pos ronda depan rumah bernyanyi yang diiringi petikan gitar. Sekali-sekali mereka bercanda, tertawa, dan teriak. Hal tersebut membuat Anda cukup terganggu dan tidak bisa tidur. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi tersebut adalah... Nah, nih ya teman-teman, dalam menghadapi persoalan seperti ini berarti kita wajib tegas ya teman-teman, tetapi harus memberikan solusi dengan ramah, dengan ya maksudnya dengan sopan santun gitu ya teman-teman ya, kepada ibaratnya kan ini kan sebuah ini ya mengganggu ya, sebenarnya kan nggak hanya kita yang terganggu, pasti tetangga sebelah kita juga pasti ngerasa terganggu nih kan ya teman-teman. Nah, kita lihat pilihan jawabannya yaitu A, saya akan berusaha tidur dan menenangkan diri meskipun sekelompok pemuda tersebut ribut karena mereka sudah terbiasa seperti itu di tiap malam, namun biasanya saya tetap bisa tidur dengan lelap. Sebaiknya kita eliminasi. Untuk pilihan jawaban yang B, saya mendatangi kelompok pemuda tersebut untuk mengingatkan bahwa kebiasaan mereka cukup mengganggu warga sekitar dan meminta untuk merubah kebiasaan buruknya tersebut. Bisa kita keep ya teman-teman. Lalu untuk pilihan jawaban yang C, saya akan mendatangi mereka untuk meminta mereka untuk tidak membuat suasana yang mengganggu ketenangan warga setempat beristirahat pada waktu larut malam.
Lalu untuk pilihan jawaban yang D, saya akan mendatangi mereka untuk memarahi mereka dan mengatakan bahwa aktivitas mereka mengganggu waktu istirahat saya dan warga lain di sekitar pos ronda. Jangan marah-marah juga ya teman-teman ya, itu juga sikap yang nggak baik kita dalam bertetangga. Lalu untuk pilihan yang E, saya akan mendatangi mereka untuk meminta mereka untuk pulang ke rumah masing-masing dan menyarankan mereka untuk mencari aktivitas lain yang lebih produktif. Jawaban yang paling tepat adalah jeng 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 yang E ya teman-teman. Jadi kita datangi mereka tapi dengan sikap yang ramah tamah gitu. Kita informasi mereka, kita kasih solusi nih, jangan kayak gitu ibaratnya kan, karena ini lebih baik teman-teman ini pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Jadi kita kasih solusi, tapi solusi yang ini ya nggak menyinggung gitu ya, nggak keras, nggak kita sambil marah-marah gitu ya teman-teman.